Ruang kolaborasi memberikan tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu terdiri dari Anbar Nisrina Huwaida, Anissa Farahdiba, Az-Zahra Kana Mantika, Berliani Nurrahma, Devi Mariatin, dan Fadia Dwi Amanda. Kasus pertama, yakni bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Dari kasus pertama, terdapat dua soal. Soal yang pertama yaitu apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Dari hasil diskusi kami, yang kami dapat adalah hal yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada saat percobaan kedua, yaitu karena sudah memahami cara mencari nilai rata-rata pada sebuah bilangan. Karena sebelumnya peserta didik sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah mencari MEAN pada sebuah bilangan. Dengan demikian, cara tersebut berpengaruh pada proses belajar peserta didik yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Soal yang kedua yaitu sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Lalu dari hasil diskusi kami dapat kita ketahui bersama metode yang diterapkan yakni metode pembelajaran berbasis langkah atau pembelajaran langkah demi langkah. Metode ini mengajarkan peserta didik untuk memahami dan mengikuti urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas. Teori yang digunakan yakni teori konstruktivisme, yang merupakan teori belajar yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Dalam teori konstruktivisme, perlu adanya proses adaptasi yang dilakukan oleh peserta didik. Menurut Piaget, ada dua proses yang mampu membantu perkembangan dan pertumbuhan pola pikir peserta didik, yaitu proses asimilasi dan akomodasi. Dua hal tersebut menjadi inti utama yang ditekankan pada proses pembelajaran dalam teori Piaget. Kedua proses tersebut yang pada akhirnya dianggap mampu mengkonstruksi pemahaman peserta didik. Kasus yang kedua, yakni Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajar. Dari kasus yang kedua, terdapat dua soal. Soal yang pertama yaitu, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Dari hasil diskusi kami, kita dapat ketahui jika dilihat dari perkembangan usia, maka rata-rata usia anak kelas 1 SD adalah 6-7 tahun. Jika disesuaikan dengan tahapan perkembangan usia anak menurut Piaget, sedang berada pada tahapan usia kognitif praoperasional. Maka yang dapat dilakukan oleh Ibu Rina adalah dengan membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya, yaitu mengenalkan angka
dan mengajarkan berhitung menggunakan alat peraga atau benda-benda konkret yang berada di sekitar kelas, seperti belajar menghitung penjumlahan menggunakan pensil, penghapus, ataupun yang lainnya. Soal yang kedua yaitu mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Sesuai dengan teori kognitif, JNPH, anak pada usia kelas 1 sekolah dasar berada dalam tahapan pemahaman tentang objek, angka, dan operasi matematika secara konkret. Serta dalam teori konstruktivisme, pembelajaran yang relevan dengan konteks mereka. Oleh karena itu, pembelajaran atau materi harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menghubungkan konsep matematika dengan pengalaman sendiri. Kasus yang ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Dari kasus yang ketiga terdapat dua soal. Soal yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Lalu kelompok kami berdiskusi dan menjawab, menurut kami keputusan yang diambil Pak Made sudah sesuai karena pembelajaran yang akan disampaikan terkait teks deskripsi secara langsung mengambil objek yang dekat dengan lingkungan peserta didik, sehingga peserta didik memahami maksud yang disampaikan Pak Made karena objek yang tidak asing dan pelajaran lebih efektif. Lalu soal yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dari hasil diskusi kami, prinsip yang digunakan dalam kasus tersebut yakni Pak Made memilih pembelajaran secara kontekstual. Menyampaikan pembelajaran pada hakikatnya merupakan kegiatan menyampaikan pesan kepada peserta didik dengan menggunakan bahan, alat, teknik, dan dalam lingkungan tertentu. Agar penyampaian pesan tersebut efektif, perlu diperhatikan persiapan dalam pembelajaran bagi guru yang meliputi prinsip kesiapan dan motivasi, penggunaan alat pemusat perhatian, partisipasi aktif siswa, perulangan, dan umpan balik. Berikut ini adalah pengalaman kelompok dari teman-teman kami di kelas PGSD 02 PPG Prajabatan. Pengalaman dari kelompok kedua yakni tentang materi IPA, gerhana bulan penumbra. Lalu untuk kelompok ketiga, materi tentang PLBJ, lokasi lingkungan sekitar di mana peserta didik harus mencari tahu lokasi Mall Grand Indonesia berada di Jakarta bagian mana. Lalu solusinya dengan memberitahukan kepada peserta didik bagian wilayah Jakarta. Dan untuk pengalaman dari kelompok 4, materi keberagaman budaya di mana peserta didik harus mengetahui berbagai macam makanan, pakaian, baju adat di wilayahnya. Maka dari itu, solusinya dengan menampilkan berbagai macam video pembelajaran.